Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi kita mulai, mari kita berdoa dulu. Untuk ice breaking sekali ini kita akan mulai dengan apa yang saya katakan, Anda ikuti. Misalkan saya berkata sapi, sapi, sapi. Sapi, sapi, sapi. Kuda, kuda, kuda. Kuda, kuda, kuda. Fokus ke apa yang saya Makan. katakan. Sapi, sapi, sapi. Sapi, sapi, sapi. Kuda, kuda, kuda. Kuda, kuda, kuda. Sapi. Salah. Harusnya Anda menjawab sapi ada berapa, bukan ada bilangan. Untuk materi kali ini akan kami terangkan tentang kurban. Tentunya bukan korban janji atau korban perasaan. Tentang kurban. Kurban di sini pengertiannya ialah menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya kalau kita menyembelih kurban atau hewan tersebut, tentunya ada syarat-syarat tertentu. Dan untuk syarat-syaratnya nanti akan kami terangkan. Nah, untuk ketentuan hukumnya tentang hukum kurban ialah sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama, paham jumhur ulama? Jumhur ulama ialah sebagian ulama besar. Sebagian ulama besar berpendapat bahwa berkurban adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu apa? Sunnah yang dianjurkan. Sunnah yang dianjurkan. Hukum kurban itu sunnah yang dianjurkan. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Akan tetapi ada yang mengatakan hukum kurban itu wajib. Tiga. Waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha. Berarti sebentar lagi ini kan waktunya Idul Adha. Ketika Idul Adha, apakah ketika masuk Idul Adha itu sudah wajib berkurban? Belum. Tentunya ada waktu-waktu khusus atau waktu tersendiri, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah itu nanti ketika kalian atau saya sudah, atau keluarga saya atau keluarga kalian sudah wajib, sudah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan kurban, maka diperbolehkan, maka diwajibkan atau disunahkan muakkad untuk melakukan kurban. Nah, ketentuan hewan kurban sekarang. Hewan yang dapat dipergunakan adalah contoh unta, sapi, kerbau, kambing atau domba. Nah sekarang pertanyaannya Kak, apakah dalam satu desa, misalkan satu desa atau seseorang mempunyai peternakan ayam, katakannya bebek, apakah wajib kurban? Tidak, karena yang diwajibkan itu hanya sapi, unta, domba, dan kerbau. Kalau seperti ayam misalkan, ini Mbak siapa namanya? Mbak Laili. Mbak Laili misalkan punya sapi, sapi ayam 7.000 ekor misalkan, itu tidak wajib zakat, wajib kurban. Yang wajibkan kurban itu seperti sapi. Kalau di kitab itu namanya biasanya disebut dengan rojo koyo, ya, rojo koyo. Nah, rojo. Nah itu yang di dalam kitab itu. Nah sampai terbenam batas waktunya mulai dari 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari. Misalkan sekarang pagi ini masuk 10 Dzulhijjah, sudah muncul matahari, itu berarti wajib mengeluarkan kurban. Batasnya sampai kapan? Batasnya sampai nanti terbenamnya matahari. Berarti masuk waktu maghrib, itu batas dari melakukan kurban.
Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, 11, 12, 13 itu dinamakan hari Tasrek, hari Tasrek. Di mana hari Tasrek tersebut 11, 12, 13 tidak diperbolehkan puasa maupun itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Nah, sekarang pemanfaatan daging kurban. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin berupa daging mentah segar. Nah, yang wajib ketika kita sudah melakukan kurban dan kurban tersebut sapi atau kambing tersebut itu sudah disembelih, maka kita ketika membagikan daging tersebut apakah harus berupa mentahan atau masakan atau sudah dimasak? Kira-kira seperti apa, Mbak? Siapa? Nah, Mbak Nur ini kira-kira seperti apa? Dagingnya itu berupa daging mentah atau sudah masak diberikan kepada orang? Nah, yang ketika kita melakukan kurban, yang wajib dikeluarkan ialah daging yang sudah daging yang mentah, belum masakan. Tapi kebalikannya, ketika daging itu masakan berarti itu berupa akikah. Ketentuannya sepertiga untuk yang kurban dan keluarganya, ya. Ketika sampai kurban misalkan pomo sapi dibelah, sepertiga itu untuk sampean sekeluarga, sepertiga untuk fakir. Ingat, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk fakir. Yang ketiga, sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Terus terakhir sunnah dalam menyembelih. Sunnah dalam menyembelih di sini pada waktu menyembelih hewan kurban disunatkan: 1. Melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa seperti membaca basmalah ketika sampai misalkan ini hewan kurban. Ketika sampai ingin menyembelih hewan tersebut, maka ketika ketika menempelkan pedang di leher kurban, ketika menggoreskan, Anda harus membaca basmalah. Kedua, membaca sholawat. Biasanya kalau kurban Mbak Mudin biasanya sambil membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, itu kesunahan yang kedua ialah membaca takbir, ya. Membaca takbir ya tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Ketiga, membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa nanti bisa Anda hafalkan di RKS yang sudah saya bagikan tadi, ya. Oke. Yang terakhir ialah orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya kalau itu kesunahan, kalau bisa. Tapi umumnya di masyarakat Indonesia itu diserahkan pada yang ahlinya. Contoh Mbah Mudin biasanya. Mbah Mudin panggil disuruh borok hewan kurban. Jika mewakilkan kepada orang lain, ia disunahkan hadir ketika penyembelihan langsung. Misalkan kok berhalangan hadir untuk tidak bisa mengikuti acara penyembelihan, mungkin bisa diwakilkan. Misalkan Jokowi nggak bisa diwakilkan, saya misalkan gitu ya. Uji silakan wakili saya, misalkan. Oke, paham ya? Paham. Saya ulangi lagi, kurban tadi ialah apa? Kurban tadi menyembelih hewan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya ulangi lagi, kurban ialah mendekatkan diri. Fokus. Kurban ialah menyembelih hewan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus ketika sudah disembelih, dagingnya dibagikan secara mentah. Kalau sudah matang berarti masuk ke
Sunah-sunahnya membaca wala, membaca sholat, membaca takbir, membaca doa. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Oke, sekarang kita masuk ke session selanjutnya. Ya. Di sini saya akan menggunakan media talking stick. Apa itu talking stick? Ada yang tahu? Talking stick ya. Talking, talk itu berbicara. Talking biasanya kan talking ya, itu berbicara. Ya, kalau stick biasa talk. Aturan mainnya seperti ini. Misalkan putar misalkan. Ya, berarti ya. Misal saya tanya, apa pengertian kurban? Nanti Anda menjawab. Kalau nggak bisa, nanti ada hukumannya. Oke? Oke, siap? Siap. Tes dulu ya. Kira-kira mau nyanyi apa kira-kira? Oh, balonku. Siap kalau balonku. Oke. Balon. Nanti di meletusnya nanti yang kena. Oke, siap. Mulai dari sini. Ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Oke, berarti Mbak. Nah, ini pertanyaannya Mbak ini. Tadi mendengarkan kan apa yang saya sampaikan ya? Pertanyaannya ya, apa hukum kurban? Sunnah mu'akkad. Apa sunnah mu'akkad itu? Sunnah yang ditan. Ya. Terima kasih untuk materi hari ini. Saya kira cukup karena Anda sudah bisa fokus pada materi, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk saya. Dan kami akhiri tugas PPL hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Mari kita baca berdoa bersama-sama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.